Mengapa banyak lansia tiba-tiba mudah lupa nama orang, tetapi masih ingat jelas kenangan puluhan tahun yang lalu? Fenomena ini sering membuat kita heran, sekaligus bertanya-tanya. Mungkin Anda pernah menyaksikan orang tua atau kakek nenek yang begitu sulit menyebut nama tetangga yang baru saja ditemui. Padahal, ketika bercerita tentang masa kecil atau kisah perjuangan hidup puluhan tahun silam, detail yang mereka sampaikan sangat jelas, seakan baru terjadi kemarin. Apa sebenarnya yang terjadi pada ingatan manusia di usia senja? Mengapa memori jangka pendek seringkali kabur, sedangkan memori jangka panjang justru tetap bertahan? Mari kita bedah bersama dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, agar kita bisa lebih memahami apa yang sedang dialami para lansia, sekaligus memberi mereka dukungan penuh dalam menjalani masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap bersyukur atas setiap hari yang kita jalani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu tentang mengapa lansia lebih mudah lupa dengan hal-hal baru, seperti nama orang, jadwal, atau tempat menyimpan barang, namun mereka tetap begitu kuat mengingat kenangan lama dari masa muda mereka. Ketika kita berbicara tentang memori, sebenarnya otak kita memiliki dua gudang penyimpanan utama. Yang pertama adalah memori jangka pendek, atau sering disebut short-term memory. Inilah tempat di mana otak menyimpan informasi terbaru yang kita terima. Contohnya, saat kita baru saja bertemu seseorang dan menyebutkan namanya, memori jangka pendeklah yang pertama kali bekerja. Jika memori ini kuat, kita bisa mengingat nama orang tersebut dalam hitungan menit, jam, bahkan hari. Namun bila fungsi memori jangka pendek mulai melemah, nama itu akan segera terlupakan, seakan hilang begitu saja. Sementara itu, yang kedua adalah memori jangka panjang, atau long-term memory. Inilah gudang besar dalam otak kita yang menyimpan berbagai pengalaman, pengetahuan, dan cerita hidup dari masa lalu. Ketika seseorang mengingat jelas kenangan puluhan tahun lalu, seperti hari pertama masuk sekolah, kisah masa remaja, atau peristiwa penting dalam hidupnya, itu semua tersimpan di memori jangka panjang. Bagian otak yang banyak berperan dalam penyimpanan ini adalah hipokampus serta beberapa bagian di korteks otak. Memori jangka panjang lebih stabil karena sudah melalui proses pengulangan dan penguatan yang membuat informasi tersebut seakan terpahat dalam otak. Pada usia senja, terjadi proses alami yang disebut penurunan kognitif. Artinya, kemampuan otak untuk menyimpan informasi baru mulai melambat. Neuron-neuron yang berfungsi menyampaikan pesan melemah. Sambungan antar sel otak berkurang dan suplai darah ke otak tidak sekuat dulu. Akibatnya, informasi baru yang masuk tidak selalu berhasil disimpan dengan baik. Itulah mengapa lansia sering kesulitan mengingat hal-hal yang baru saja terjadi, seperti apa yang baru saja dimakan, siapa yang baru saja ditemui, atau di mana kacamata diletakkan. Namun berbeda dengan memori jangka panjang, karena informasi lama sudah tersimpan dengan sangat kuat melalui pengalaman hidup dan pengulangan, maka otak lansia masih bisa mengaksesnya dengan mudah. Contohnya, seorang kakek mungkin lupa nama tetangga barunya, tapi dia bisa menceritakan detail saat menikah 50 tahun lalu, lengkap dengan suasana, pakaian, dan siapa saja yang hadir. Kenangan lama tersebut sudah seperti buku yang tertata rapi di perpustakaan otak, tinggal diambil kapan saja. Fenomena ini bukan berarti lansia benar-benar kehilangan ingatan. Yang sebenarnya terjadi adalah kemampuan mereka untuk menyimpan informasi baru melemah, sedangkan memori lama tetap kokoh. Hal ini sangat wajar dan bagian dari proses penuaan. Tetapi tentu saja, kita tetap perlu memahami dan memberikan dukungan agar lansia tidak merasa frustrasi atau rendah diri ketika mereka lupa sesuatu yang baru. Salah satu penyebab utama lemahnya memori jangka pendek pada lansia adalah berkurangnya fungsi hipokampus.
Bagian otak ini sangat penting dalam proses mengubah memori jangka pendek menjadi jangka panjang. Seiring bertambahnya usia, sel-sel di hipokampus bisa mengalami kerusakan atau berkurang jumlahnya. Selain itu, faktor kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan kurangnya asupan nutrisi juga bisa mempercepat penurunan fungsi otak. Bahkan, stres dan kurang tidur pun ikut memengaruhi daya ingat lansia. Meski begitu, ada kabar baik. Otak manusia tetap memiliki kemampuan plastisitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru meskipun sudah menua. Inilah mengapa aktivitas tertentu dapat membantu melatih daya ingat lansia, seperti membaca, menulis, belajar hal baru, bermain teka-teki, atau sekadar berbincang dengan orang lain. Dengan stimulasi yang tepat, memori jangka pendek bisa tetap terjaga lebih lama. Selain latihan mental, gaya hidup juga sangat berperan. Asupan makanan yang sehat, kaya antioksidan, omega 3, serta vitamin B kompleks bisa mendukung kesehatan otak. Aktivitas fisik seperti berjalan santai, senam ringan, atau yoga juga memperlancar aliran darah ke otak, sehingga membantu fungsi memori. Dan yang tidak kalah penting, menjaga kesehatan emosional dengan menghindari stres berlebihan, serta tetap bersosialisasi, dapat memberikan dampak positif terhadap daya ingat. Lalu bagaimana sebaiknya kita bersikap kepada orang tua atau lansia yang mudah lupa nama, tetapi masih kuat mengingat masa lalu? Yang pertama adalah bersabar. Jangan mudah marah atau tersinggung ketika mereka salah memanggil nama atau lupa janji. Ingatlah bahwa itu bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena memori jangka pendek mereka memang mulai menurun. Yang kedua adalah membantu dengan pengulangan. Jika mereka sering lupa, ulangilah informasi dengan nada yang lembut. Otak membutuhkan pengulangan agar informasi baru bisa menempel. Dan yang ketiga adalah menghargai cerita lama mereka. Meskipun kita sudah sering mendengar kisah masa muda mereka, tetaplah mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu membuat mereka merasa dihargai, sekaligus menjaga agar memori jangka panjang tetap aktif. Jadi, ketika kita melihat orang tua mudah lupa dengan hal-hal baru, jangan buru-buru menganggap itu sebagai tanda penyakit berbahaya. Bisa jadi itu adalah bagian dari proses alami penuaan. Namun, jika lupa yang dialami sudah sangat parah hingga mengganggu kehidupan sehari-hari, maka ada baiknya memeriksakan diri ke dokter, karena bisa jadi itu gejala awal dari demensia atau Alzheimer. Kesimpulannya, perbedaan antara memori jangka pendek dan jangka panjang pada lansia adalah hal yang wajar. Mereka mungkin kesulitan menyimpan informasi baru, tapi memori lama tetap kokoh karena sudah terukir kuat dalam otak. Tugas kita sebagai anak, cucu, dan keluarga adalah memberikan dukungan, kesabaran, serta lingkungan yang penuh cinta, agar mereka tetap merasa berarti dan bahagia di usia senja. Semoga pembahasan ini bermanfaat, membuat kita lebih bijak memahami kondisi orang tua, sekaligus memberi pelajaran bahwa otak adalah anugerah besar yang harus kita jaga sejak muda. Jangan lupa untuk terus melatih daya ingat, menjaga kesehatan, dan menghargai setiap momen hidup, baik yang baru maupun yang lama.